jangan bosan-bosan Betul. menyampaikan yang baik. Betul Ibarat sekali. seperti ini. Batu kalau kena air Betul. pasti akan bocor juga. Betul sekali, Begitulah prinsip yang Anda pegang. Itu yang prinsip yang saya lakukan. Saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Bagaimana responnya masyarakat di Desa Surumana setelah BNN telah melakukan upaya pendekatan mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan, terus sampai ke pemudanya? Bagaimana? Apapun yang masyarakat lihat, dengar, selagi itu yang memang negatif, sampaikan ke kami. Oke. Ya, kita mempunyai akses. Ini dibiarkan. Ini sudah terstruktur masif ini persoalan narkoba ini. Betul. Nah, ini dibutuhkan memang sinergisitas dari Betul. kabupaten, Betul sekali. pemerintah kecamatan, bahkan desa. Karena kenapa? Garda memang terdepan itu ada di desa, Nur. Betul sekali, Kak. Iya. Nah, seperti yang Kak Nandar bilang tadi kan, kita mengharapkan ini bagaimana supaya OPD terkait bisa mengintervensi. Benar, Nur. Khususnya bisa melihat ini Desa Surumana gitu kayak. Halo Sobat BNN, kembali lagi di podcast BNN Kabupaten Donggala dengan saya Nur Afriani. Teman-teman, hari ini kita kedatangan narasumber sosok seorang pemuda yang sangat kritis, yang sangat semangat sekali ya. Beliau tergabung di beberapa organisasi, diantaranya LSAD, Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi, di mana beliau ini sebagai Ketua Sekjen Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau juga tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Banawa Selatan, Komunitas Pencinta Alam, Kopi, Kolaborasi Pemuda Indonesia, Kabupaten Donggala, dan beliau juga sebagai Ketua Karang Taruna se-Banawa Selatan dan juga anggota Karang Taruna Desa Surumana. Dan beliau ini juga sudah resmi menjadi seorang penggiat P4GN tahun 2025 karena beliau sudah mengikuti bimbingan teknis BNN Kabupaten Donggala yang dilaksanakan pekan lalu. Beliau adalah Kak Aris Munandar Esos. Halo Kak, apa kabar? Halo, kabar baik, Nur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tadi dari Surumana bagaimana perjalanannya ke sini, Kak? Oh, alhamdulillah, luar biasa perjalanan. Bangun pagi-pagi, pas di desa Banawa Tengah, Iya. motor mogok. Masya Allah. Setelah motor mogok dapat juga sweeping. Masya Aduh. Allah, jadi lambat. Minta maaf ini. Tidak apa-apa. Wih, berarti terima kasih Kak ya atas kesempatannya sudah datang ke sini. Oh ya Kak, tadi ngomong-ngomong Kak Nandar ini selain sebagai Ketua Karang Taruna se-Banawa Selatan juga sebagai anggota Karang Taruna Desa Surumana Kak ya, betul ya? Betul. Ya. Kak, boleh diceritakan mengenai kegiatan apa saja yang dilaksanakan di Desa Surumana sebagai dari Karang Tarunanya? Ya, terima kasih Nur sudah pertama mengundang saya di kegiatan podcast pada siang hari ini. Jadi saya sangat senang. Kenapa saya sangat senang? Karena memang pada kesempatan ini kita mau menceritakan berbagai persoalan-persoalan yang ada di Desa Surumana. Betul sekali Kak. Saya juga tidak sabar juga untuk dengar itu. Jadi pertama saya pribadi sebagai mantan wakil ketua Karang Taruna Desa Surumana. Oke, siap. Jadi di masa jabatan kita itu dari 2016 kalau tidak salah. Oke. Jadi saya sedikit bercerita ini Nur. Iya. Pada saat Karang Taruna Desa terbentuk itu memang hanya pada saat di kegiatan gerak jalan pada saat 17 Agustus. Oh, kalau di flashback iya, kalau di flashback ini Karang Taruna ini. Ini awal mula terbentuknya Karang Taruna ini aktifnya. Jadi teman-teman bingung. Teman-teman bingung, kita mau ikut gerak jalan. Gerak jalan. Oke. Jadi kita bawa nama apa ini? Oh, oke. Jadi saya berpikir begini, sudah kalau begitu kita bawa nama anu saja. Karang Taruna saja. Oke. Itu terinspirasi dari Kak Nandar sendiri. Iya, terinspirasi saya bersama teman saya yang itu memang sosok luar biasa juga itu. Oh, siapa Kak? Saya anggap memang partner kerja juga dalam sebuah organisasi. Oh iya. Dia namanya Kak Wardin. Oh, Kak Wardin. Boleh disapa mungkin. Halo Kak Wardin, sehat selalu. Amin. Beliau sudah punya 2 anak. Masya Allah. Insya Allah. Doakan saya juga secepatnya. Oh, amin. Baku doakan juga kita Kak. Jadi semenjak itu Karang Taruna mulai aktif bergerak. Karena kenapa? Kita termotivasi oleh pertama kita dapat juara 1 gerak jalan se-Banawa Selatan, kita kalahkan semua adik-adik SMA. Waduh. Itu awalnya. Setelah itu dari pihak Kecamatan Banawa Selatan, camat itu sendiri mendukung. Loh, ternyata ada anak-anak muda yang luar biasa yang inspiratif ini. Nah, di situ kita mulai sudah bergerak.
Nah, alhamdulillah kita sudah didukung pemerintah desa. Bahkan selama berselang waktu sekitar 1-2 tahun, kita diberikan anggaran. Dari desanya. Berarti desanya responnya cukup baik. Sangat merespon sekali. Nah, di situ sudah mulai aktif. Jadi teman-teman sudah mulai berpikir apa lagi yang kita lakukan. Ya, apa yang kita lakukan. Jadi setelah di 2016 itu sudah mulai masuk yang namanya obat-obatan. 2016. Tunggu dulu, Kak. Berarti sebelum 2016 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh Karang Taruna. Iya, betul, Nur. Betul. Berarti kalau saya mendengar ini berarti sangat kondusif sekali sebenarnya. Pernah kondusif ini lingkungan desa Surumana. Sangat kondusif sekali. Berarti sangat berbanding terbalik sekali dengan sekarang. Luar biasa. Sangat ini 360 derajat menurut saya ini. Masa, Kak? Boleh diceritakan sekilas mungkin pada saat kondusif itu masyarakat ini seperti apa, produktifnya seperti apa begitu. Ketika masuk ini narkoba, seperti apa lagi ini masyarakatnya? Ya. Boleh, Kak? Jadi dari saya 2018 sampai di 2016 itu di desa Surumana itu memang secara kultur, secara budaya memang masih sangat sistem gotong royong ini yang saya anggap luar biasa. Ketika ada pesta, ketika ada 1 bulan menjelang pesta, sudah sibuk. Saya pastikan semua gerobak-gerobak itu sudah menyiapkan sapi-sapinya. Mengambil kayu sana sini, saling membantu. Nah, itu yang kemudian yang saya anggap di 2016 itu luar biasa ke bawah, 2016 ke bawah ya. Saya anggap luar biasa, masih kondusif, belum ada yang namanya orang keluar masuk berlalu lalang. Nah, itu yang saya anggap, saya berharap itu bisa kembali lagi. Amin, Kak, amin. Terus setelah 2016 apa yang terjadi, Kak? Di 2016 itu masuknya itu pertama itu pil koplo. Jadi di situ sudah mulai teman-teman yang masih sekolah, teman sebaya saya di SMA itu sudah menjual. Sudah menjual. Umur berapa, Kak? Di kelas, kalau tidak salah di kelas 2 SMA. Di kelas 2 SMA jadi sudah menjual. Nah, di situ jadi saya berpikir begini, saya mesti apa ini? Apakah saya terlibat juga? Apakah memang saya harus mengkanter semua ini? Lewat apa? Tapi saya belum mendapat satu, bingung apa yang saya harus lakukan karena memang pikiran ini kita masih labil, SMA ini masih labil. Iya, betul. Nah, masih labil. Jadi suatu ketika datang kepala desa dengan kepolisian datang ke rumah saya. Dikira saya yang menjual. Dikira saya menjual. Kenapa bisa jadi? Karena memang setiap saat saya pulang sekolah, saya berteman dengan si penjual ini. Paham. Saya bilang, Pak Kadis, salah paham sudah ini. Bukan saya. Ada yang satunya. Nah, disitulah dicari tahu. Maka diundanglah di sekolah untuk diberikan sanksi untuk segera ini teman ini memberhentikan penjualan ini, bahwa kan ini tidak baik. Betul. Nah, di situ mulai awal. Setelah berjalan waktu masuk di perguruan tinggi. Semakin kita setiap pulang kampung itu desa lagi tidak kondusif. Berarti semakin memburuk kondisinya. Semakin memburuk, semakin bertambah ini peredaran narkoba ini. Bahkan dari tadinya pil koplo yang diedarkan sampai ke ini tadi, ke sabu-sabu ini tadi. Sampai sekarang ini. Nah, bahkan di 2016 itu pertama kali kita mengundang BNN Kabupaten Donggala. Pernah? Di 2016 itu saya di semester 4 kalau tidak salah. Jadi kita diskusi dengan teman-teman senior, dosen-dosen. Jadi kita sudah mendapatkan ilmu-ilmu sedikit di situ. Sudah mulai berorganisasi. Jadi saya pikir mungkin ada yang namanya kalau di mahasiswa ada namanya agen perubahan. Ada agen kontrol sosial, agen pembangun. Jadi saya anggap ini jadi motivasi saya ini. Betul. Saya kalau balik ke kampung harus apa yang saya lakukan? Saya tidak mau menjadi sampah masyarakat. Betul, Kak. Yang tidak berguna. Berarti sampai sekarang ini apakah hanya narkotika yang ada permasalahan di desa Surumana atau ada yang lain, Kak? Kalau berbicara persoalan di desa ini sangat kompleks, Mi. Dari persoalan sosialnya, ekonominya, persoalan pendidikan. Akan tetapi persoalan-persoalan ini memang masih bisa lah yang kita bisa kanter, bisa kita sampaikan dengan masyarakat. Jadi untuk sekarang, Kak, mengenai situasi-situasi yang terjadi di desa Surumana seperti yang Kak Nandar jelaskan tadi itu,
apa tanggapan dari aparat desa Surumana ini, Kak? Ya, sejauh ini kita bisa melihat memang peran aktif dari desa. Sebenarnya di masa 100 hari kerja kepala desa, pemerintah desa sudah membuat satu langkah dengan itu memasang portal untuk membatasi pergerakan orang keluar malam. Jadi setiap dusun itu bergilir, masyarakatnya bergilir untuk menjaga supaya orang tidak bisa bebas keluar masuk. Akan tetapi penjagaan itu hanya di sekitar 100 hari juga. Jadi saya berharap tidak lanjut sampai sekarang. Saya berharap itu bisa berlanjut. Hanya itu upaya yang dilakukan aparat desa. Upaya yang kemudian yang dilakukan sudah kemarin juga beberapa kali sudah melakukan pendekatan yang luar biasa emosional. Tapi memang masyarakatnya kita ini memang itu alasannya persoalan ekonomi. Nah itu yang kemudian menjadi Pemdes berpikir ya kita ini mau berbuat apa lagi? Sudah kehilangan ide. Tapi saya sampaikan jangan bosan-bosan menyampaikan yang baik. Ibarat seperti ini. Batu kalau kena air pasti akan bocor juga. Begitulah prinsip yang Anda pegang. Itu yang prinsip yang saya lakukan. Saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Dari pengamatannya Kak Nandar ini, dari upaya-upaya yang dilakukan aparat desa, apakah dari upaya tersebut ada efek yang terjadi gitu? Atau apakah menurun atau semakin kenapa ini begitu? Semakin meningkat. Bagaimana Kak efek yang saya juga sebagai aktif di Karang Taruna memang fungsi dari Karang Taruna itu memang sebagai kontrol sosial. Nah kita di Karang Taruna itu memang sejauh ini yang saya sebut tadi Nur di 2016 bahkan per hari ini 2025 ini bahkan kalau mau dibilang peningkatannya sangat drastis, bukan menurun. Justru meningkat. Bahkan kami berpikir kemarin begini, ketika ada teman-teman yang sudah tertangkap ada efek jera, saya menganggap itu sudah bisa sedikit mengurangi persoalan pengedaran. Tapi sejauh ini yang saya perhatikan teman-teman ada informasi-informasi memang malah bertambah di desa Surumana itu per hari 2025 tahun 2025 ini. Jadi saya berpikir begini. Kok seperti ini sudah desa saya yang memang saya lahir di sini di awal memang saya anggap desa ini sangat luar biasa melahirkan banyak pemimpin-pemimpin yang hebat. Betul. Tapi kalau seperti ini modelnya Nur, memang generasi kita akan tergerus habis. Maaf Kak saya agak miris begitu mendengarnya. Sangat. Saya kalau mau menangis memang saya harus menangis melihat anak-anak muda yang memang hari ini memang sudah terkontaminasi dengan barang haram seperti itu. Betul sekali Kak. Jadi kalau misalnya kalau bukan kita siapa lagi yang untuk menyampaikan sesuatu yang memang benar. Nah, jangan takut untuk menyampaikan yang benar. Betul sekali Kak. Jadi semoga teman-teman Karang Taruna ini terus semangat Kak ya di desa Surumana sana. Apalagi didukung oleh teman-teman BNN harus semangat. Betul sekali. Oh ya Kak, saya mau flashback sedikit, bercerita sedikit tentang awal mula kenapa ini desa Surumana menjadi desa bersinar tahun 2025. Jadi awalnya itu BNN diundang sosialisasi ke sana Kak ya. Betul sekali. Terus karena anomali semangat sekali masyarakatnya di sana sehingga ditunjuklah ini desa Surumana menjadi desa bersinar tahun 2025. Nah, sudah kurang lebih berjalan 3 bulan Kak ya, sejak ditetapkan 17 April tahun 2025. Terus banyak sekali sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan BNN yang memang terfokuskan di desa Surumana. Nah, kami sudah menyentuh mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, terus juga pemudanya. Kami sudah melakukan itu semua. Nah, lingkungan keluarga itu kami sudah membentuk pendidikan anti narkoba pada keluarga sebanyak 20 pasang keluarga Kak. Nah, benar. Jadi 10 orang tua dan 10 orang anak begitu. Kemudian di tingkat pelajar itu kami juga sudah membentuk pendidik sebaya anti narkotika supaya bisa menjadi role model di lingkungan sekolahnya masing-masing. Itu ada 10 orang siswa Kak. Dari SMP Negeri 2 Banawa Selatan dan juga MTS Al Khairat Surumana. Terus ada terakhir kemarin kami lakukan talk show. Itu juga 30 orang pelajar. Benar. Itu asalnya dari SMK 1 Banawa Selatan, SMA 1 Banawa Selatan, SMK 1 Banawa Selatan, dan MAN Donggala Surumana. Nah, pemuda.
kemarin kami juga mungkin Kanandar salah satunya relawan anti narkotika sebanyak 50 orang. Benar. Di situ juga didominasi oleh pemuda dari Desa Surmana. Sama juga penggiat P4GN juga didominasi oleh pemuda dari Desa Surmana. Nah, yang Kanandar lihat, bagaimana responnya masyarakat di Desa Surmana setelah BNN telah melakukan upaya pendekatan, mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan, terus sampai ke pemudanya. Bagaimana Kak? Responnya mereka di sana bagaimana? Ya, terima kasih Nur. Pertama memang dalam perjalanan ini memang yang terbentuknya Desa Bersinar ini ada memang tokoh-tokoh yang memang sangat mendukung persoalan ini, pencegahan ini. Karena memang masyarakat itu di Desa Surmana sudah sangat resah. Sangat resah. Berarti banyak sekali masyarakat yang tidak nyaman sebenarnya, tidak nyaman untuk berada di sangat tidak nyaman. Hanya memang karena tidak ada akses kemungkinan untuk curhat, mau menyampaikan aspirasi mereka. Nah, dengan kehadiran teman-teman BNN dengan dibentuknya tim penggiat dari teman-teman Karang Taruna, jadi mereka ini keluar masuk memberikan informasi ke kita. Oh, oke. Jadi kita di Desa Surmana itu di Dusun 4 itu kita buat sekretariat. Okay. Di sekretariat itu di Jalan Poros. Jadi di situ namanya sekretariat tempat pengaduan masyarakat. Gitu. Jadi semua apapun yang menjadi persoalan di desa silahkan datang mengadu ke kami. Okay. Nah, nanti kita yang mengadvokasi persoalan itu. Baik itu persoalan sosial, ekonomi, bahkan yang sekarang ini yang terjadi marak sekarang ini pencurian. Oh, pencurian. Kenapa itu sehingga terjadi hari ini aktif itu masif pencurian? Karena kenapa? Disebabkan oleh ini tadi. Iya, narkoba ini tadi. Betul. Nah, bahkan kemarin ada yang sudah tertangkap bebas, bahkan melakukan itu lagi. Karena kenapa? Tidak ada efek jera. Maksud saya apa? Ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara narkoba dengan pencuri. Betul. Pencurian ini. Jadi itu efek dari iya, itu efek dari itu, Nur. Jadi saya berharap begini. Masyarakat jangan lagi menutup-nutupi persoalan ini. Ini bukan lagi hal yang lumrah di kalangan kita. Apapun yang masyarakat lihat, dengar, selagi itu yang memang negatif, sampaikan ke kami. Ya, kita mempunyai akses dari BNN, kepolisian, apapun itu modelnya persoalan itu. Jadi kita terbuka. Jadi setiap malam itu mereka itu selalu datang ke kita. Oh iya Kak. Iya, selalu datang ke kita. Selalu rame berarti sekretnya. Rame. Jadi itu ada pokoknya setiap malam itu jadi kita fasilitasi kopi juga. Oh begitu. Jadi ada juga masyarakat yang memang selalu hadir di situ. Iya. Mereka inisiatif. Datang sudah bawa kopi, bawa snack-snack. Karena kenapa? Mungkin mereka senang dengan kehadiran kita di situ. Karena ada beberapa ungkapan dari masyarakat. Ketika kami gabung dengan teman-teman pemuda ini, saya berasa sekolah lagi, kembali lagi. Iya. Karena kenapa? Kita bisa menggali ilmu dari mereka yang tadinya tidak mampu memikirkan desa. Betul. Ketika kami diperhadapkan persoalan-persoalan, kita kumpul dengan teman-teman anak muda yang kritis ini. Kita tertantang lagi untuk belajar mencari share-share. Iya. Itu yang kita dapatkan di sekretariat itu. Betul. Jadi saya berpikir begini, suatu kesyukuran. Betul sekali. Suatu kesyukuran ketika orang lain hari ini tertidur, tutup mata, tutup telinga, tidak mendengarkan persoalan-persoalan ini, ya ada anak-anak muda Karang Taruna yang hadir di situ, memberikan wadah, memberikan solusi, warna baru. Walaupun dalam hal ini memang di kita itu belum memang 100% maksimal untuk melaksanakan, akan tetapi kita tidak pernah putus asa persoalan ini. Usaha itu bagian dari usaha. Benar. Iya, seperti yang Kanandar bilang tadi kan, maksudnya ini pasti bukan hanya menjadi persoalan masyarakat Desa Surmana. Benar, betul sekali. Kita membutuhkan sinergi bersama sebenarnya Kak ya. Benar. Iya, mungkin di sini tempatnya Kanandar bisa bilang mungkin ke pemerintah kabupaten. Benar. Begitu, dan boleh disampaikan pesannya Kak? Ya, jadi saya pribadi sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Benawa Selatan, dengan hadirnya di tengah-tengah kegiatan ini yang memang difasilitasi BNN semenjak 3 bulan terakhir, menyampaikan sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Donggala,
sampai ke tingkat kecamatan, tingkat seluruh desa di Kabupaten Donggala, agar memang jangan menutup mata, jangan menutup telinga. Apa yang menjadi persoalan ini yang saya sampaikan kemudian ini sebagai bencana sosial yang ada terjadi di kalangan masyarakat, Nur. Betul, Kak. Jadi kalau ini dibiarkan, ini sudah terstruktur masif ini persoalan narkoba ini. Betul. Nah ini dibutuhkan memang sinergisitas dari kabupaten, betul sekali. Pemerintah kecamatan, bahkan desa. Karena kenapa? Garda memang terdepan itu ada di desa, Nur. Betul sekali, Kak. Iya. Kabupaten memang hanya mendukung persoalan misalnya kebijakan-kebijakan, iya, tapi eksekusinya itu memang ada di desa. Jadi memang yang peran penting yang terlibat adalah tokoh-tokoh yang ada di desa itu. Mungkin mereka yang kayak Kanandar bilang tadi, OPD-OPD terlibat, mungkin mereka bisa mengintervensi desa ini. Iya, benar, gitu. Nur. Mana. Iya, benar, gitu. Nur. Jadi misalnya apa yang berkaitan dengan di desa, misalnya ada di dinas pemberdayaan desa, itu kemudian mengintervensi untuk kemudian desa bisa memberikan satu kebijakan untuk dikeluarkan misalnya aturan-aturan terbaru misalnya agar desa lebih aktif lagi, bukan hanya persoalan, karena kalau berbicara persoalan ini banyak persoalan lain. Tapi kalau di kita itu di Karang Taruna memang persoalan narkoba ini ya sangat luar biasa, karena ada 3 persoalan hari ini besar di negara kita. Korupsi, bencana alam, ditambah lagi ini pengerusakan lingkungan dengan ini lagi bencana sosial yang hari ini narkoba. Betul. Seperti yang kita bisa diskusikan biasa, Nur. Iya. Ada hampir 3 juta lebih nih. Betul sekali. Yang memang hari ini kecanduan. Jangan sampai paling banyak adalah pemuda. Iya, jangan sampai ini bisa terkena dengan sanak keluarganya kita, saudara kita. Betul sekali. Nah, itu. Seperti yang Kanandar bilang tadi kan, kita mengharapkan ini bagaimana supaya OPD terkait bisa mengintervensi. Benar, Nur. Khususnya bisa melihat ini desa Surumana gitu, Kak ya. Benar. Saya mau bercerita sedikit lagi, Kak. Boleh? Boleh sekali. Oke. Jadi begini, Kak, BNN Kabupaten Donggala ini beberapa waktu yang lalu telah melakukan kegiatan forum komunikasi P4GN. Jadi di situ ada terlibat Ibu Bupati, Wakil Bupati, Pasekda, Ketua DPRD, Kepala OPD, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta dan juga media massa. Nah, dari kegiatan itu, Kak, hasilnya itu adalah Bupati ini mengeluarkan surat edaran kepada kades-kades di lingkungan Kabupaten Donggala terkait penggunaan dana prioritas yang bisa digunakan untuk program P4GN. Benar, jadi sebenarnya tidak ada alasan di desa, gitu kan, Kak. Betul. Terus juga Ibu Bupati sendiri ini mengarahkan OPD-OPD terkait begitu untuk mengintervensi khususnya ini di desa Surumana gitu, Kak. Karena kepala badan kami juga setiap ada pertemuan dengan kepala-kepala OPD, kepala-kepala instansi vertikal begitu, dia selalu, Kak, beliau selalu menyuarakan bahwa ini loh kondisi di Surumana sekarang tidak kondusif begitu. Benar. Dengan harapan itu tadi supaya bisa melirik ini desa Surumana, bisa memberikan sedikit perhatiannya begitu, Kak. Karena yang Kanandar cerita tadi itu sangat miris begitu, Kak. Tapi dari desa sendiri memang tapi responnya sudah bagus, Kak, aparat desa terkait program P4GN di desa Surumana. Baik, Nur, terima kasih, Nur. Jadi kemarin memang kita sudah berkomunikasi baik dengan desa bahwa kami menyampaikan kami di Karang Taruna ini alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat dari BNN Kabupaten Donggala untuk memang lebih aktif sebagai penggiat. Oh begitu. Nah, tentunya ini menjadi dasar kuat kita untuk mengintervensi. Betul. Desa. Bahkan saya berharap memang Surumana kita jadikan percontohan desa lain, karena memang narkoba ini bukan hanya di desa Surumana. Memang, Kak, betul. Nah, sekali. Ini semua di setiap desa ini ada. Jadi harapannya bisa menjadi langkah awal, langkah tepat untuk kita mendorong agar desa Surumana bisa berperan aktif dan penting, bahkan desa Surumana sebagai patron untuk dari desa-desa lain, supaya ada contoh ternyata Surumana sudah melakukan ini, melaksanakan ini dari kebijakan-kebijakan yang disampaikan Nur tadi melalui Ibu Bupati, PMD. Tentunya ini bisa kita intervensi. Jadi itu juga tadi fungsi dari Karang Taruna itu persoalan itu. Jadi kita kontrol sosial ada di situ, advokasi, mediasi. Jadi kita ketika ada hal seperti ini ya kita langsung ke Pemdes langsung. Apakah memang ini direspon dengan baik atau tidak? Saya berharap
dengan adanya kebijakan dari Ibu Bupati ini sendiri, Nur, jadi desa bisa lebih aktif lagi. Betul, Kak. Dari dalam penanganan ini persoalan peredaran narkoba ini, Nur. Mungkin dia yang kayak lebih mencari mana pemuda. Benar, ayo kita Nur, kerjasama gitu. Jadi saya begini, di saat teman-teman lagi memang lagi ibaratkan HP lagi nonaktif, jadi kita yang selalu aktif di situ. Yes, nah di situ kita berharap begitu. Jadi jangan pernah kendor. Betul. Makanya saya pernah menyampaikan statement dengan pemerintah desa. Jika yang buruk mereka berani lakukan, apalagi yang benar, pasti saya akan paling terdepan menyuarakan persoalan narkoba ini. Betul sekali, hidupkan Ender. Jadi untuk apa kita harus misalnya menutup persoalan ini? Suatu kali kita maju terus. Betul. Jangan pernah, jangan kendor. Jika kita mundur, kita akan ditertawakan ini dengan ini para pengedar-pengedar ini. Betul. Jadi saya sampaikan dengan teman-teman, ayo. Ini kita niat kita sebaik-baiknya orang itu dia yang bermanfaat bagi orang lain. Betul sekali. Jadi seperti itu, Nur. Kalau ini Kak, adakah kegiatan-kegiatan rencana kegiatan yang ingin dilakukan Karang Taruna kah atau Kak Nandar sebagai penggiat P4GN di Desa Surumana khususnya? Jadi memang kita sudah beberapa kali mendiskusikan persoalan ini dengan teman-teman Karang Taruna. Langkah-langkah apa yang kita ambil untuk memang membuat satu rancangan aksi untuk ke depan. Jadi memang teman-teman ada beberapa menyampaikan kita salah satunya itu di kegiatan olahraga. Nah ini kegiatan olahraga ini memang yang sangat aktif di Desa Surumana salah satunya di bidang takraw dan bola kaki. Ini yang kita dorong. Terus kedua, dalam hal ini kita juga mendorong persoalan bagaimana mengedukasi persoalan narkoba ini di kalangan nelayan, petani, terus tadi yang saya sampaikan yang dari pemuat pasir, nah, supaya orang paham juga ternyata begini loh jalannya narkoba ini, ternyata narkoba ini tidak bagus. Makanya saya sering-sering sampaikan bahwa kalau bukan hari ini kita counter ini persoalan ini, kapan lagi? Iya, kapan lagi saya sampaikan. Karena kenapa tidak menutup kemungkinan besok, lusa, bahkan belum hari ini pasti akan mendekati kita, saudara kita, anak kita. Jadi sebelum ini mengakar, ayo kita perangi bersama ini persoalan ini. Nah, terus berikutnya di dalam hal ini dalam pembuatan rancangan aksi ini kita juga mau ini memutar film dokumenter persoalan bagaimana edukasi untuk anak-anak remaja. Filmnya temanya apa ini Kak? Nanti itu kita bahas bersama. Itu belum ada, belum terpikir. Akan tetapi kita sudah masukkan di situ rancangan aksinya kita supaya itu sebagai motivasi buat anak-anak remaja. Betul Kak. Bahwa memang kalau misalnya itu kita kasih gambaran itu, kalau misalnya hari ini anak-anak muda sudah tidak mau lagi berpikir persoalan pendidikan, mau jadi apa ini? Jadi apa yang dicita-citakan misalnya Pak Presiden sebagai 2024 sebagai Indonesia emas, bukan Indonesia emas, pasti akan menjadi Indonesia cemas. Nah itu. Ya, terus yang terakhir kita di Karang Taruna itu kita membuat satu tulisan, kita mau dibuat pamflet. Jadi kita kampanyekan lewat sosial media. Nah jadi karena memang kita mengkampanyekan bukan hanya di Desa Surumana. Karena media ini merata. Luas. Jadi semua orang melihat bahwa ternyata ada gerakan-gerakan kecil yang dilaksanakan oleh Karang Taruna. Nah, jadi saya berharap lewat gerakan-gerakan kami akan ada gerakan-gerakan baru dari bahkan lembaga-lembaga baru. Amin. Yang ada di Kabupaten Donggala, bukan hanya Karang Taruna, dari teman-teman pecinta alamnya, dari Rismanya, terus dari teman-teman aktivis-aktivis lainnya. Ayo kita sampai kampanyekan persoalan narkoba ini. Betul Kak. Kalau ini kita kampanyekan, saya yakin Kabupaten Donggala ini akan bisa bersinar. Bukan hanya Desa Surumana yang bersinar, tapi semua. Jadi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Ibu Bupati tidak sia-sia. Betul sekali. Karena kenapa? Kita betul-betul mengkampanyekan, menyuarakan bahaya-bahaya narkoba. Jadi pertama kami terima kasih juga Karang Taruna ketika ada kebijakan-kebijakan dari Ibu Bupati persoalan narkoba ini. Terima kasih. Betul sekali Kak. Luar biasa sekali Kak ya. Semoga semangatnya teman-teman Karang Taruna Desa Surumana ini bisa terus terjaga begitu Kak, sampai menurunnya angka peredaran gelap di Desa Surumana. Amin. Oh ya Kak, ini terakhir sih Kak.
Kanandar sebagai orang desa Surumana yang lahir besar ya, di situ, benar Nur. Apa harapannya Kanandar ini untuk desa Surumana? Ya pertama memang ada harapan besar yang ada di benak saya pribadi dengan teman-teman. Pertama, agar anak-anak muda di desa Surumana bisa menempuh pendidikan yang semestinya, yang seperti yang kami tempuh teman-teman Karang Taruna. Bukan hanya stuck di SMA. Saya maunya kita ada lanjutan pendidikan S1. Karena kenapa? Dengan pendidikan bisa memutus rantai persoalan-persoalan ekonomi, persoalan sosial. Betul sekali, Kak. Nah, terus kedua, saya berharap di Surumana itu bisa kembali seperti tahun-tahun yang kemarin. Sebelum 2016. Itu yang saya harap. Bagaimana kita bisa sama-sama saling merangkul ketika ada persoalan-persoalan pesta bola kayu, ambil tebang kayu sama-sama. Kondisi sosialnya yang luar biasa kondusif. Itu yang saya inginkan. Walaupun misalnya dalam hal ini tidak 100% yang kita inginkan, akan tetapi itu bisa sekitar 80% lah, bisa seperti itu lagi. Tidak ada lagi keluar malam orang. Betul. Tidak ada lagi pencurian. Suasana-suasana yang di masa lalu itu yang kembali lagi. Nah itu. Jadi saya pribadi kalau berbicara Surumana ini Nur, memang agak tersentuh. Karena kenapa? 2016 itu saya bersama Karang Taruna itu bagaimana bahu membahu membangun ini Karang desa ini. Dari pertama, kenapa kita bentuk Karang Taruna pertama? Kita bersihkan itu wisata Surumana itu. 3 bulan kita kerja. 3 bulan kita kerja supaya apa? Supaya ada penghasilan dari desa, supaya ada aktivitas teman-teman, membuka lapangan pekerjaan. Bagaimana kita juga di Karang Taruna itu, saya ingat benar Nur. Di masa saya kuliah, itu lapangan Surumana itu tingginya itu mau hampir 1 meter. Itu rumput itu di lapangan itu. Jadi saya berpikir begini, banyak potensi-potensi yang ada dengan anak-anak kita, adik-adik kita di Surumana, tapi tidak tergali. Karena kenapa? Lapangan saja luar biasa untuk mengeksplor bakat. Jadi saya balik, saya bilang kalau tidak kita mulai ini, Nur, tidak ada yang bergerak. Karena saya paham anak-anak muda sebenarnya mau bergerak, cuman harus dibutuhkan penggerak. Betul, Kak. Betul sekali. Jadi saya berpikir begini. Apalagi Gen Z, Kak. Iya, saya harus mulai ini. Saya harus mulai. Kenapa harus mulai? Karena kenapa? Supaya ada kegiatan aktivitas sore. Betul. Ini anak-anak. Jadi saya undang teman-teman. Ada yang sibuk, ada yang memang kerja dan lain-lain dan hal lain yang kita tidak ketahui. Tapi ada 2 orang yang memang saya anggap luar biasa. Jadi saya sebut namanya itu, ada namanya Fendi Finandar, ada namanya Dandi yang hari ini kerja di Palu. Boleh jadi disapa, Kak? Dandi, sehat-sehat kalian berdua dengan Fendi Finandar. Jadi ini mereka berdua ini yang memang setiap saat ada dengan saya. Begitu. Ketika membersihkan, bahkan 3, hampir 4 itu mesin rumput gendong itu rusak. Waduh, saking luasnya lapangan itu, Kak. Luas itu hitung saja itu ada sekitar berapa itu persegi itu lapangan. Kita pakai itu mesin gendong itu. Kita bersih, alhamdulillah. Hampir 1 bulan kita kerjakan. Betul sekali, Kak. Jadi ada ketika bersih ada kepuasan tersendiri. Ketika bahkan ada sekitar berapa tahun tidak tergunakan itu lapangan, terbengkalai. Karena rumput. Tapi ketika itu bersih ada kepuasan sendiri yang ada saya rasakan, Nur. Jadi saya anggap hal-hal seperti yang bisa kembali seperti sekarang. Betul, Kak. Nah itu, jadi kita tidak bisa menafikan diri bahwa memang perjuangan teman-teman Karang Taruna ini memang sangat luar biasa, Nur, dalam membangun desa. Kita tidak meminta berapa, kita memang betul-betul ikhlas. Karena kenapa? Itu tadi, itu yang hari ini prinsip yang kita pegang ketika kita di perkuliahan. Mahasiswa sebagai agen kontrol sosial, perubahan dengan agen perubahan. Kalau itu yang diterapkan di dalam diri kita sebagai sosok anak muda, saya yakin ketika selesai kuliah masuk ke kampung, itu yang akan terjadi. Pasti ada perubahan yang dilakukan. Walaupun tidak signifikan. Amin Kak ya. Gitu, saya berdoa juga semoga apa yang Kanandar harapkan untuk desa Surumana bisa terwujud, kembali kondusif seperti sebelum tahun 2016. Amin Kak ya. Amin. Oh ya Kak, tahun ini
memang kami terfokus di Desa Surumana. Karena Desa Surumana dipilih sebagai desa bersinar tahun ini. Benar, Nur. Tapi ya itu akan berakhir di akhir tahun ini, Kak, gitu. Tahun depan kami akan pindah lagi ke desa lain, akan fokus ke desa lain. Tapi Kanandar sebagai Karang Taruna Desa Surumana, saya ingin menyampaikan bahwa BNN Kabupaten Donggala itu tidak menutup diri, Kak. Benar. Ketika sudah selesai program Desa Bersinar di Desa Surumana, apapun masalah mungkin terkait narkotika, mungkin bisa dilaporkan ke BNN. Kami tidak menutup diri juga. Mungkin ada korban-korban yang melakukan penyalahgunaan narkoba, bisa dibawa ke BNN Kabupaten Donggala untuk dilakukan rehabilitasi rawat jalan. Atau mungkin juga Kananar butuh pemateri sosialisasi P4GN, boleh menghubungi BNN Kabupaten Donggala. Kami siap membantu dan terus memantau situasi yang ada di Desa Surumana. Yes. Baiklah teman-teman, itu tadi bincang-bincang dengan Kanandar. Memang aura kritisnya sangat nampak, teman-teman. Tapi bagus. Memang sosok pemuda yang harus kita harapkan itu adalah sosok pemuda seperti ini. Bukan sosok pemuda yang mager-mageran di rumah, ada masalah larinya ke narkotika, bukan. Benar. Kita butuh sosok pemuda yang seperti ini. Untuk apa? Untuk bisa meraih Indonesia emas di tahun 2045. Nah, pada kesempatan ini pula juga, lagi-lagi Kak, saya menekankan ini begitu. Kita tabe OPD terkait seperti itu, Pemkab Kabupaten Donggala, instansi vertikal, TNI, Polri. Ayolah, kita lirik dulu sedikit masalah yang ada di Desa Surumana ini. Kita berikanlah sedikit intervensi yang ada di Desa Surumana ini. Supaya apa? Kita selamatkan generasi mudanya. Itu saja sih. Oke Kanandar, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah datang podcast bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.